Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Ibu adalah Dwi Oriza Sativa. Ibu berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Tiva. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dilindungi dalam kesehatan ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bu akan menjelaskan tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran yang ketiga, mapelnya adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah masih semangat anak-anak? Kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang Tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah melihat video cerita tentang semut dan belalang di sunscreen, guru dan bacaan pada buku siswa, siswa mampu menilai tokoh dan watak yang ada dalam cerita dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi secara online yang dibimbing guru melalui Zoom, peserta didik secara berkelompok mampu menyampaikan pendapatnya secara lisan melalui Zoom, sifat tokoh yang patut dicontoh sertai alasan dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dengan bimbingan guru membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan detail. Yang keempat, dengan memilih rencana, siswa mampu memperpraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporan dengan detail. Nah, masih semangat kan pada hari ini? Jangan lupa siapkan alat yang akan digunakan belajar ya. Ibu mohon perhatikan, tetap semangat. Tidak ada yang sakit kan? Untuk absensi, Ibu kirim ke grup WA ya. Kalian bisa langsung isi di grup WA. Semoga kalau ada teman semua yang sakit, salah satu yang sakit, semoga segera diberi kesehatan. Nah, ini adalah cerita tentang semut dan belalang. Kita baca bersama-sama ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut kecil ini selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lambung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak menyurutkan semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan yang dikumpulkan dan disimpan di dalam lambung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sang semut sedang bekerja, ia bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak mempedulikan belalang itu. Dia tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya.
Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya, musim dingin pun tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat sambil menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya, karena ia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang itu hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang akhirnya menjadi rajin bekerja, mengumpulkan makanan seperti sang semut. Setelah membaca cerita tentang belalang dan semut tadi, Ibu harap kalian bisa mengemukakan pendapat tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang ya. Apa pendapat kalian tentang sifat semut? Sangat setuju ya dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Nah, sifat semut itu sangat perlu dicontoh karena ia sangat rajin, dermawan, membantu sesama, dan baik hati ya. Dan selanjutnya pendapat tentang sifat belalang bagaimana? Tentunya tidak setuju ya terhadap sikap belalang. Belalang sangat bermalas-malasan bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Seharusnya belalang rajin seperti semut untuk bisa makan saat musim dingin. Sikap yang perlu dicontoh dari keduanya yaitu tentunya sikap yang semut ya yang perlu dicontoh. Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Selanjutnya tentang sumber daya alam. Apa ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Nah, Ibu akan menjelaskan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus sangat menjaga sumber daya alam itu. Apalagi di zaman sekarang, penduduk yang sangat tinggi, terus bertambah, nanti kalau kita tidak menjaga, apa yang akan digunakan kalau kebutuhannya semakin banyak, sumber dayanya semakin sedikit. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Dan contohnya yaitu sumber daya alam hayati, ayam, sapi, sayur, padi, jagung, dan kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan-ikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Yang selanjutnya, beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap sumber daya alam antara lain seperti ladang berpindah, perburuan liar dan menangkap ikan secara yang tidak tepat, penebangan liar, pembukaan hutan, dan kegiatan lainnya yang merusak hutan. Industrialisasi dapat mengurangi area hutan yang menyebabkan polusi. Sering berjalannya waktu, jumlah penduduk yang semakin bertambah, jumlah penduduk yang semakin banyak itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia yang bertambah besar. Misalnya kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kendaraan. Usaha kebutuhan manusia menuntut perkembangan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, kita perlu ada tindakan pelestarian sumber daya alam. Adapun usaha-usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada pertanian di pegunungan, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebih. Yang selanjutnya,
Ibu ada tugas untuk membuat tabel seperti ini. Nanti rencana kegiatan apa yang kalian bisa gunakan untuk menjaga pelestarian sumber daya alam ya. Ini ada contoh-contohnya yaitu sungai. Rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam pohon, dan melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkan untuk membersihkan juga ada cangkul. Dengan air sumur tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, menghemat penggunaan air bersih. Alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah dan alat kebersihan. Nanti Ibu ada LKPD yang akan Ibu share di grup WA ya. Kalian bisa habis ini cek grup WA. Nanti Ibu kirimkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Dan soal tentang menyusun laporan. Jadi kalian akan Ibu berikan tugas menyusun laporan tentang memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana kegiatannya. Isinya nama kegiatan, tujuan kegiatan, langkah kerja. Nanti Ibu akan kirimkan contohnya ke dalam grup WA. Sebelum pembelajaran ditutup, kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat yang perlu dicontoh, yang tentunya sifat baik. Nanti kita bersama-sama melakukan hal yang positif. Lalu tentang sumber daya alam yang harus tetap kita jaga supaya tidak punah dan habis dan digunakan dengan salah. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah dan menjaga tanaman yang di sekitar kita. Selanjutnya, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang budaya daerah. Sekian, jika ada yang ditanyakan langsung kirim ke grup WA ya. Sekian dari Ibu, jika banyak kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.